Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedharma, pertama-tama terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sahaya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Topik saya pada hari ini adalah mengenai tahun baru ya. Tahun baru dikaitkan dengan diri Anda yang baru ya. Jadi New Year, New Heart. Mungkin ada yang berpendapat bahwa topik ini udah basi ya, karena kita udah melangkah juga di tahun yang baru ini. Tapi menurut saya karena kita baru beberapa hari berada di tahun ini, maka menurut saya masih klop ya dengan topik ini ya. Apalagi nanti sebentar lagi kita akan juga menyambut tahun baru Imlek ya. Jadi ini tahun baru Masehi dan nanti tahun baru Imlek. Ya. Biasanya kalau kita berbicara tentang tahun baru, orang selalu mengaitkan tentang harapan baru ya, mengaitkan dengan langkah baru ya, melangkah di tahun baru, langkah baru, semangat baru ya. Nah, namun pernah tidak kita terpikir atau merenungkan bahwa tahun baru di mana kita melepas tahun yang lama ya, mestinya juga diikuti dengan perubahan sikap dari kita ya, perubahan cara kita menyikapi apa yang sudah terjadi pada diri kita ataupun pada keluarga kita di waktu yang lampau. Di tahun yang sebelumnya. Sebetulnya kalau mau bicara tentang Dhamma, baik itu di tahun-tahun yang lampau ataupun di tahun yang sekarang, dimanapun kita berada, di tahun yang manapun kita berada, tidak akan terlepas dari berbagai masalah. Ya, tidak akan terlepas dari kekecewaan. Ya, ada kemarahan, ada sakit hati, ada konflik. Ya. Semuanya tuh pasti ada kekecewaan, ya, ada kegagalan, ya. Namun juga ada keberhasilan, kegembiraan, kesuksesan, keceriaan, dimanapun selalu akan tetap ada. Ya. Namun kita cenderung lebih berpikir pada, waduh, saya mengalami hal-hal ini, saya mengalami kegagalan, saya mengalami ketidakberuntungan. Sebetulnya kita tidak perlu terlalu memikirkan itu, karena dalam agama Buddha kita tahu bahwa segala sesuatu itu sifatnya adalah tidak pasti, segala sesuatu tidak kekal. Kegagalan, kekecewaan, rasa tak suka tidak kekal, namun keberhasilan, kegembiraan juga tidak selamanya ada. Segala sesuatu hanya muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Demikianlah. Demikianlah apa adanya. Jadi kita tidak perlu terlalu melekat pada tahun yang lama, pada kegagalan kita yang lama, ya, pada ketidakberhasilan, juga pada orang-orang yang tidak kita sukai, yang kita jumpai pada tahun-tahun yang lama, ya. Namun kita seharusnya bisa melepas itu. Jadi bukan cuma melepas tahunnya, namun juga let go, ya, let go pada segala sesuatu yang kita tidak sukai, yang kita jumpai ketidaksenangan yang kita jumpai pada tahun yang lampau. Misalnya Anda konflik ya dengan seseorang. Nah, kalau Anda konflik dengan seseorang, maka tidak perlu Anda melekat pada konflik tersebut dan membawanya ke tahun sekarang. Namun cukup tinggalkan saja konflik, ketidaksenangan, kekecewaan, sakit hati, dan semuanya itu di tahun yang lampau. Dengan demikian Anda sudah belajar sebetulnya untuk melepas. Jadi melepas itu bukan cuma sekedar melepas tahun, ya, namun juga dengan melepas tahun yang lampau Anda juga tetap bisa melepaskan segala sesuatu yang mengganjal di hati Anda. Jadi tidak membawa-bawanya di tahun yang baru ini. Dan selain itu, apalagi merubah sikap. Ya, mungkin Anda yang dulunya sering marah-marah, ya, gampang meledak-ledak. Nah, sedikit demi sedikit di tahun ini mulai dikurangi. Anda yang gampang stres kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, ya. Nah, itu juga mulai sedikit demi sedikit dikurangi. Karena seperti tadi saya bilang bahwa segala sesuatu itu tidak kekal adanya, ya. Jadi jika Anda melihat kok ada sesuatu yang tidak saya sukai, wah, itu sebenarnya tidak akan selamanya ada. Termasuk bila Anda sakit, ya. Bila Anda pada tahun yang lampau sakit dan saat ini belum sembuh, belum tentu juga
bahwa Anda tidak akan sembuh. Mungkin pada tahun ini Anda akan menjumpai kesembuhan Anda. Saya rasa demikianlah dhamma sharing singkat dari saya. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.